Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era perkembangan zaman ini, sudah tidak asing lagi kita mendengar kata inflasi, stagflasi, sampai resesi. Terutama ketika tahun 2019, tahun 2020, sampai tahun 2021. Di tahun-tahun tersebut, dunia sedang mengalami krisis ekonomi yang melanda hampir semua negara. Hal ini terjadi karena adanya sebuah penyebaran virus COVID-19. Krisis yang terjadi di tahun tersebut membuat hampir semua negara di dunia ini mengalami inflasi. Dan alasan paling besar terjadinya inflasi karena peran penting uang yang berjalan dengan buruk. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sistem ekonomi bukan tentang seberapa banyak uang yang dicetak, tapi tentang seberapa lancar uang itu berjalan dalam sebuah putaran sistem perekonomian. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pembahasan uang terlebih dahulu. Sebenarnya untuk pembahasan ini sudah tidak asing lagi kita dengar tentang istilah dan kata uang. Secara umum dan secara sederhana, uang dapat diartikan sebagai alat tukar dan alat transaksi yang sudah disahkan dan diresmikan oleh dunia sejak berabad-abad tahun lamanya. Namun dalam pembahasan kali ini, kita ubah perspektif dan penafsiran tentang uang. Uang adalah sebuah bentuk karya yang dicari oleh semua manusia. Tak hengkang oleh waktu yang renggang, uang juga menjadi prioritas utama bagi kalangan muda, tua, dan bahkan tak kecil kemungkinan uang sering digunakan untuk mereka manusia-manusia yang kian sedang mengukir masa senjanya. Uang adalah sebuah garis panjang yang menitik besarkan sebuah ajaran kemunafikan, melukiskan dusta untuk ditampilkan dalam jiwa dan raga. Semua manusia berujar bahwa hidup bukan tentang uang, hidup bukan tentang uang. Tapi insan juga yang memberi balasan, jika bukan tentang uang, maka itu bukan tentang hidup. Bertebaran semboyan mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tapi opini menerkam bahwa segalanya menggunakan uang. Mengejar mimpi hanya memakai keinginan, tapi ketika inginmu telah datang, maka ingat bahwa uanglah yang berperan untuk sebuah pembuktian. Kecil hati mengungkapkan bahwa uang tidak dibawa mati, tapi sering kita rasakan sendiri. Ketika kita tidak mempunyai uang, maka mungkin saja mati lebih baik daripada hidup seperti ini. Uang dapat menimbulkan dan melahirkan masalah, tapi tidak mempunyai uang akan mendapat banyak sekali masalah-masalah yang tidak tentu arah. Dalam keistimewaan uang, saya tegaskan bahwa uang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Saya tegaskan satu kali lagi bahwa uang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah jika uangnya sedikit. Nah, itu adalah sebuah alasan besar mengapa dalam sebuah negara sangat-sangat membutuhkan keuangan dan perputaran uang yang lancar. Oke, untuk pembahasan yang kedua adalah tentang inflasi. Secara sederhana dan secara umum, kita dapat mengartikan inflasi sebagai keadaan ataupun posisi di mana semua harga mengalami kenaikan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kita tidak bisa merujuk pada satu barang saja. Inflasi terjadi ketika semua barang mengalami kenaikan terus-menerus di dalam sebuah negara. Dan jika kita bedah lebih dalam lagi, sebenarnya terjadinya inflasi akan membuat negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat karena peredaran uang yang banyak dan begitu pun pengangguran yang akan menurun. Namun di balik sisi yang lainnya, inflasi yang terjadi akan membuat semua harga barang terus naik dan nilai mata tukar uang akan terus menurun. Ingat tutur kata yang pernah Bapak Galing ucapkan selaku dosen yang kita semua hormati. Jika kita membahas tentang perekonomian, maka itu adalah sebuah pembahasan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Untuk itu, saya cukupkan pembahasan kali ini. Sekian, saya Rahadian.